Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Abjar Kayadu Channel. Pada hari ini kita akan menyimak bersama-sama tentang hasil konten terakhir yang memang sudah sekian lama mencoba ikan cana apa saja sih yang bisa dibuat konten untuk beberapa jenis cana yang digabung dengan cana yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ikan cana yang sudah saya sering gabung untuk menjadi konten: Sewarti, Asiatica, Blue Putra, Yellow Sentarum maupun Auranti. Ada beberapa yang tidak bisa digabungkan dengan ikan-ikan konten seperti ikan mas, ikan mujair, black shark, dan ikan lainnya. Di sini ukuran di konten ini ikan mas sendiri maupun ikan tawes itu pun variasi dari yang ukuran sebesar jari kelingking sampai jari 4 jari. Apakah dimakan? Ternyata tidak. Dan kebetulan mencoba dengan Yellow Sentarum, tapi ternyata ikan-ikan mas kecil dimakan semua sampai habis, dan ikan YS itu memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dari ukuran badannya. Pernah juga di video sebelumnya itu Asiatica, Auranti, dan Blue Putra digabung, itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan untuk beberapa ikan yang ada di dalam konten. Di sini di akhir cerita saya mencoba ikan Auranti dengan Auranti dan Asiatica dengan Asiatica digabung di dalam satu akuarium. Ada rasa khawatir akan saling memangsa ataupun ikan-ikan kecil ini akan habis oleh ikan-ikan predator. Kenyataannya sampai sekarang ikan-ikan ini tidak berantem maupun memakan ikan-ikan kecil yang lebih kecil daripada badannya. Video ini sengaja saya buat untuk memastikan akhir dari hasil uji coba yang saya lakukan terhadap ikan cana yang saya gabungkan. Yang sangat jelas sekarang ini ikan Auranti tidak berkelahi dengan ikan Auranti lainnya maupun Asiatica. Jenis ikan Asiatica sendiri itu sangat pemberani dan juga jahil. Dia berani untuk, seperti contoh ini, dia berani untuk mendekati Auranti yang lebih besar. Terkadang ada suatu hal yang memang di luar dugaan. Tapi dengan kenyataannya tidak ada satupun dorsal atau badan yang rusak karena penggabungan ikan tersebut. Mereka semua mempunyai tempat masing-masing. Ada yang di pojok, di tengah, ada yang sembari jalan terus, tidak berhenti. Dan kenyamanan untuk ikan-ikan yang lainnya itu sangat nyaman. Untuk kali ini saya mencoba
melihat video yang saya upload ini, sampai seberapakah mereka membuat suatu gerakan-gerakan yang sangat merisaukan untuk saling menguji kekuatan. Apakah berhasil atau tidak, kita melihat, kita simak sama-sama. Auranti dan Asiatica, dia berdekatan, tidak saling serang. Di sini ada Asiatica red spot dan Asiatica white strip, dan Aurantinya pun dia berdiam, tidak menyerang sama sekali. Di awal Auranti dengan Auranti, karena ukurannya berbeda yang sangat jauh, itu sempat ada suatu hal yang sangat mengejutkan, yaitu untuk mencari siapa yang kuat. Tapi dengan penanganan khusus, pada akhirnya mereka tidak saling mengganggu. Begitu juga antara Asiatica dengan Asiatica, itu pun ada hal yang sangat mengejutkan, saling serang. Dari 4 ikan cana ini, mereka saling serang satu dengan sama lain dengan penanganan yang cukup hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya mereka dapat digabungkan tanpa ada satupun luka maupun sobekan-sobekan daripada dorsal maupun hal yang lain. Mari kita simak video ini secara seksama. Asiatica dengan Asiatica yang berbeda gen. Gen satu Asiatica red spot, satu lagi white strip yang dari single tank sekarang menjadi comtank, bisa digabung. Mereka berdamai dengan ikan-ikan yang lain. Mari kita simak video berikut. Melihat dari ikan-ikan kecil yang di dalam akuarium ini, mereka tenang, seperti tidak ada hal-hal yang membuat mereka itu sangat ketakutan, takut dimangsa atau dilukai dengan ikan-ikan predator. Di paran, didekatinya ikan Auranti dengan Asiatica, tapi tidak terjadi apa-apa karena mereka sudah berdamai, sudah nyaman satu dengan yang lainnya. Ikan predator ini tetap saya berikan pakan hidup
kadang mereka akan berebutan dengan ikan-ikan konteng lainnya. Sedangkan ikan-ikan mas ini saya berikan pelet, dan ikan predator tidak memakan sedikit pun pelet yang saya berikan kepada ikan-ikan yang bukan predator. Ikan mas dan jenis lainnya itu memakan pakan hidup dan pelet. Tadi asiatica coba mendekati ikan predator yang memang areanya dia, kadang-kadang dibiarkan, kadang-kadang supaya tidak mendekat. Itu cara ikan-ikan predator untuk mempertahankan tutorialnya. Yang memang di dalam satu akuarium ini yang sangat dihindari adalah ikan predator auranti yang lebih besar jauh dari badannya. Tapi kadang-kadang sekali-sekali ikan-ikan auranti yang lebih size lebih kecil maupun asiatica mendekati ikan auranti yang lebih besar ini. Kadang-kadang dibiarkan, kadang-kadang diserang. Serang untuk menjauh, bukan serang untuk melukai. Kita lihat, kita simak, masih mendekat dan saling tatap-tatapan. Kita simak videonya. Begitu damainya akuarium ini. Oke, teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Semakin banyak subscribe, semakin membuat saya semangat untuk membuat video-video tentang ikan cana. Kalau ada masukan, kritik, dan saran, silakan dituliskan di komen agar saya lebih membuat video yang lebih baik lagi. Nanti apa janji saya, video berikutnya tentang ikan yellow sentarum di dalam akuarium yang tidak dibersihkan karena untuk membuat konten, tapi bagaimana dia sebenarnya di alamnya tidak terlalu jernih airnya maupun yang seperti yang ada di konten yang lain. Saya membuat sebagaimana mestinya memang ikan cana berada, tergantung daripada ikan itu sendiri. Apa ya, ada yang senang dengan banyak-banyak hiasan, atau juga ada yang tidak sama sekali. Yang tidak sama sekali senang hiasan, dia akan lompat dari akuarium membentur-benturkan penutup maupun kaca di depan. Tapi kalau dia suka, dia akan nyaman, tenang. Nanti saya akan membuat video yang bagaimana ikan yellow sentarum dengan kondisi tank ada lumutnya, tapi dia nyaman. Tapi kita harus menjaga kondisi air agar tidak ada penyakit ataupun yang dapat menumbuhkan jamur-jamur di badan maupun membuat mata ikan itu menjadi putih.
Kalau ada pertanyaan bagaimana cara penanganan mata ikan cana berkabut, komen, nanti saya akan kasih tahu caranya untuk menangani ikan-ikan cana yang matanya berembun atau putih. Saya sudah pernah menangani kasus-kasus tersebut. Di sini ikan saya pun mata dari ikan cananya mau dia pakai lampu apapun tetap jernih. Tidak ada yang berkabut sama sekali. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita bersama-sama untuk membuat video ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.